Halo teman-teman, Assalamualaikum. Kami dari kelompok 3, mata kuliah strategi belajar pembelajaran dengan dosen pengampu Ibu Ani Interdiana Candasari, MPD. Perkenalkan, nama saya Nazwa Nurhaliza dengan NPM 202314500942, dan di sini juga saya tidak sendiri, saya bersama teman saya yaitu Friani Manalu, NPM 2023 1450895. Nama saya Prastia Saputri dengan NPM 2023 1450095. Pada di kesempatan hari ini, kami dari kelompok 3 akan membahas tentang definisi, peran, jenis-jenis, faktor, teori, strategi, fakta yang dapat meningkatkan motivasi belajar, serta peran orang tua dan guru dalam menghadapi motivasi belajar. Yang pertama kali kita bahas adalah definisi motivasi belajar. Teman-teman tahu gak sih motivasi belajar itu apa? Motivasi belajar adalah dorongan dari dalam diri atau faktor luar yang membuat seseorang mau belajar dengan semangat dan tekun. Motivasi ini bisa muncul karena rasa ingin tahu, tujuan tertentu, atau pengaruh lingkungan seperti dukungan dari keluarga atau guru. Yang kedua ada peran motivasi belajar. Pertama itu ada meningkatkan minat dan antusiasme. Motivasi membuat proses belajar jadi lebih menyenangkan. Yang kedua, meningkatkan kualitas pemahaman. Dengan motivasi yang tinggi, seseorang lebih cepat dalam memahami materi secara mendalam daripada sekadar hanya menghafal. Yang ketiga, membantu mencapai tujuan pembelajaran. Motivasi memberikan arah yang jelas dalam belajar, baik itu untuk mendapatkan nilai bagus atau menguasai keterampilan dan mencapai cita-cita. Selanjutnya ada jenis-jenis motivasi dalam belajar. Yang pertama, motivasi intrinsik. Motivasi intrinsik ini dorongan belajar yang datang dari dalam diri seperti rasa ingin tahu, kepuasan pribadi, atau keinginan untuk berkembang. Yang kedua, motivasi ekstrinsik. Motivasi ekstrinsik ini dorongan belajar yang berasal dari faktor luar, seperti hadiah, pujian, nilai bagus, atau tekanan dari lingkungan. Berikut merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi belajar. Yang pertama itu ada faktor internal. Faktor internal itu berasal dari dalam diri individu, terdiri dari kebutuhan individu, baik fisik maupun mental. Kesan individu terhadap diri sendiri yang mendukung dan membimbing perilaku menuju aktivitas, keyakinan dan pencapaian, tujuan dan masa depan, keinginan untuk maju, minat dan pemenuhan prestasi merupakan faktor yang muncul dari dalam diri sendiri. Lalu yang kedua itu ada faktor eksternal. Faktor eksternal itu adalah faktor yang berasal dari kondisi luar diri siswa, terdiri dari keluarga, sekolah, dan masyarakat. Yang pertama itu ada faktor keluarga. Faktor keluarga itu dapat mempengaruhi proses belajar siswa, antara lain pola asuh orang tua, cara orang tua mendidik, misalnya seperti tidak akrab, saling tidak peduli, saling bercekcok, atau bertengkar dalam rumah tuh selalu ada keributan. Lalu yang kedua itu ada faktor dari lingkungan sekolah. Ini tuh juga dapat mempengaruhi proses belajar siswa, antara lain dengan metode mengajar yang digunakan guru, misalnya berpusat pada guru atau berpusat pada siswa, lalu terbuka dan tertutupnya hubungan antara siswa dengan guru, dan hubungan antara siswa dengan siswa, misalnya adanya persaingan atau kerjasama antara siswa. Lalu yang terakhir ada faktor dari lingkungan masyarakat. Ini juga dapat mempengaruhi proses belajar siswa. Contohnya seperti teman belajar siswa, status sosial, jenjang sekolah sama lebih tinggi atau lebih rendah, media massa yang dikonsumsi misalnya berita-berita yang tidak baik atau gosip-gosip atau kebiasaan yang berlaku di masyarakat dan sebagainya. Hush my head, count my steps, I need this more than ever. Might feel strange, but I'm not afraid. Every day I try but can't forget it. Hey, I need a new way. That's just a give and take, make mistakes, keep on hoping, hoping for the day I'll fly high. As long as my heart is open,
Selanjutnya ada teori motivasi menurut Thorndike. Teori motivasi belajar menurut Thorndike dalam Suciati dan Prasetya Irwan 2005, Soe Kamto dan Winata Putra 1994, belajar adalah proses interaksi antara stimulus dan respon. Stimulus adalah apa yang merangsang terjadinya kegiatan belajar seperti pikiran, perasaan, atau hal-hal lain yang dapat ditangkap melalui alat indera. Sedangkan respon adalah reaksi yang dimunculkan peserta didik ketika belajar yang dapat pula berupa pikiran, perasaan, gerakan, atau tindakan. Berikut merupakan faktor yang dapat meningkatkan motivasi belajar. Yang pertama pastinya perlu niat dan tujuan, lalu yang kedua mempunyai rencana masa depan, yang ketiga merencanakan kegiatan belajar sebaik-baik mungkin, lalu yang keempat berdoa untuk keberhasilan, dan yang terakhir mau menerima kritik dan saran dari orang lain. Strategi meningkatkan motivasi belajar. Yang A ada strategi untuk meningkatkan motivasi intrinsik. Yang pertama tuh ada memberikan tantangan yang sesuai dengan kemampuan siswa. Jadi di mana tantangan yang terlalu mudah akan membosankan, sementara yang terlalu sulit membuat frustasi. Jadi di mana guru harus mampu menyesuaikan tingkat kesulitan agar siswa merasa tertantang dan termotivasi untuk mencobanya. Yang kedua juga ada menyediakan kesempatan eksplorasi dan proyek mandiri. Jadi siswa diberi kebebasan untuk melalui tugas-tugas kreatif dan proyek yang mereka pilih sendiri. Ini dapat membangun rasa ingin tahu dan rasa kepemilikan terhadap pembelajarannya. Yang ketiga, mengaitkan materi dengan kehidupan sehari-harinya. Jadi ada materi yang relevan yang bisa diterapkan dalam kehidupan nyata agar terasa lebih bermakna dan memotivasikan siswa untuk mempelajarinya lebih dalam. Selanjutnya juga ada strategi untuk meningkatkan motivasi ekstrinsik. Yang pertama, memberikan penghargaan atas usaha dan pencapaian siswa. Penghargaan tidak hanya berupa nilai, tetapi juga bisa berupa pujian, sertifikat, atau pengakuan di depan kelas. Itu membuat siswa merasa usahanya dihargai. Yang kedua, menggunakan gamifikasi dalam pembelajaran. Pembelajaran yang dikemas dalam bentuk permainan, kompetensi, atau tantangan akan membuat proses belajar lebih menyenangkan dan menarik bagi siswa. Yang ketiga, memberi umpan balik yang membangun dan positif. Siswa perlu mengetahui kekuatan dan kekurangan mereka. Umpan balik yang positif dan membangun akan membuat siswa termotivasi untuk terus memperbaiki diri. Berikut ada peran guru dan lingkungan dalam motivasi belajar. Peran guru dalam motivasi belajar yang pertama, bertindak sebagai fasilitator dan motivator dalam proses belajar. Yang kedua, menyesuaikan metode pengajaran dengan kebutuhan dan gaya belajar siswa. Yang ketiga, menciptakan lingkungan kelas yang mendukung dan menyenangkan. Selanjutnya ada peran lingkungan. Yang pertama, menciptakan suasana belajar yang kondusif dan bebas dari tekanan berlebihan. Yang kedua, mengurangi gangguan dan distraksi yang dapat menghambat fokus siswa. Yang ketiga, ada memanfaatkan teknologi dan media pembelajaran interaktif.